bertemu kembali. Jadi pada kesempatan ini saya akan menerangkan tutorial tahapan-tahapan untuk melakukan uji lapangan, namanya uji sondil. Uji tanah itu bisa dilakukan di lapangan, langsung dites di lapangan, atau nanti langsung ambil sampel diuji di lab. Nah, kita akan bicara uji tanah langsung di lapangan. Alatnya namanya sondir. Ini adalah seperangkat alat sondir. Alat sondir. Sondir ini alatnya simple, sederhana, karena ini adalah sondir manual. Kapasitasnya 2,5 ton. Ini ada sondir berat, kapasitasnya 5 ton, ada yang 10 ton. Nah, kita akan bicara sondir ringan. Ini kapasitasnya 2,5 ton, hanya pakai manusia, jadi pakai manual. Kenalkan alat-alat yang harus disediakan di lapangan untuk melakukan uji sondir ini. Pertama saya perkenalkan ini angkur. Nah, ini angkur. Ini yang pengunci, nanti mengunci alat biar nggak bergerak. Terus nanti ini ada alat untuk memasukkan angkur. Ya, ini kalau tidak pakai ini tidak bisa. Adalah pengunci angkur. Nah, ini pengunci angkur. Ya, ini pengayuh. Ya, handle untuk memberikan tekanan tenaga manusia. Yang ini adalah kunci pipa. Kunci pipa ini kunci pipa 24 in. Ini kunci Inggris, ya. Kunci Inggris. Ini alat kunci pas, ring pas 28, gancau, ya, atau cangkul nanti bisa jadi. Ini ada alat bikonusnya. Ini alat bikonus. Bikonus ini ada dua bacaan, ini ada dua bacaan nanti yang dibaca. Ini namanya bacaan konus, bacaan ujung. Ya, yang ini adalah selimut. Jadi sondir ini dulu dipakai pertama sekali, atau yang menciptakan pertama sekali itu orang Belanda. Makanya dinamanya Dutch Penetration Test, sondir Belanda. Nah, sondir Belanda ini dipakai sejak tahun 1935. Pada saat itu, sondir Belanda itu cuma membaca bacaan konus, ya, konus resistant. Jadi konus ini nanti akan menekan ke bawah, akan dibaca oleh manometer. Nah, yang dibaca itu adalah pressure-nya, gaya ke bawah, ditahan atau dibagi dengan luas penampang. Nah, luas penampangnya ini adalah 10 cm persegi. Ujungnya ini membentuk sudut 60 derajat. Sehingga nanti bacaan pertama konus itu adalah bacaan tekanan ke bawah dibagi luas penampang 10 cm. Nanti dibaca di manometernya. Yang kedua, bacaan kedua ini mantel atau selimut. Nah, karena nanti kalau ini ditekan, selain ujungnya menahan ke bawah, ini menggesek. Nah, menggesek ini. Mantel ini punya luasan selimut ini. Luasan selimutnya ini adalah keliling kali panjang. Ini kalau Anda ukur, ini adalah 100 cm persegi. Alat yang untuk membaca konus sama friction ini ada namanya manometer. Ada dua manometer ini. Yang manometer pertama ini adalah kapasitasnya cuma 70 atau 60 sampai 70 kg per cm persegi. Ini ada manometer 2, ya. Ini bacaannya sampai 250 kg per cm persegi. Jadi ini fungsinya sama. Cuma kalau bacaan ini skalanya lebih besar, ini skalanya lebih kecil. Sehingga kalau bacaan-bacaan yang kecil, Anda bisa menggunakan bacaan manometer yang kristalnya kecil nih, biar lebih teliti. Tapi kalau bacaannya sudah besar, kalau sudah di atas 60, Anda harus berubah. Ini nggak dibaca, yang dibaca adalah yang besar.
Nah, sondir ini nanti akan Anda stop itu kalau bacaannya sudah di atas 200. Ya. Bacaan konusnya sudah di atas 200 kg per cm persegi, Anda sudah stop karena memang kapasitasnya cuma sekitar 250. Anda stop 200 cukup, itu sudah indikasi tanahnya sudah keras. Kira-kira itu jadi pengenalan alat-alat uji sondir di lapangan manual kapasitas 2,5 ton. Kita lanjutkan nanti di tahap berikutnya. Kita lanjutkan tahap berikutnya. Ada harus ke lapangan, ada patok. Patok ini adalah titik di mana lokasi akan dilakukan sondir. Tahap pertama, Anda akan masang angkur. Coba angkur. Angkur ini ada pasang. Kalau patoknya di sini yang mau disondir, kira-kira jarak setengah meter, ada pasang angkur. Anda pasang angkur. Nah, kita akan lihat bagaimana cara memasang angkur. Silakan. Oke, ini adalah tahapan untuk memasang angkur. Oke ya. Itu ada angkurnya, ada pemutarnya. Nah, sekarang diputar. Minim 2 orang atau 4 orang boleh. Ini untuk memasukkan angkur ke dalam tanah. Angkur ini dipakai untuk mengunci alat sondir biar tidak terangkat nanti. Ya, ini tergantung tanahnya. Kalau tanahnya ringan cepat ini, tapi kalau tanahnya keras ya memang agak perlu tenaga. Nah, ini cara memasukkan angkur. Kalau tanahnya sudah keras memang harus dibantu dengan digali dulu ya. Kalau nggak digali angkurnya nggak bisa masuk. Ini memang harus perlu tenaga ekstra kalau tanahnya keras. Sudah terpasang satu, cukup ini, cukup ya ini ya, cukup. Nah, kita lanjutkan angkur yang kedua. Oh ini, oke, ini memasang angkur yang kedua. Terpasang, sehingga kita akan mengatur meletakkan alat sondir pada titik rencana. Oke, ini meletakkan alat sondir pada posisi yang sudah terpasang. Oke, jepit ya. Ini perlu ditegakkan dulu. Ini harus tegak dalam arah ke sini dan ke sana, sehingga nanti ini perlu pakai water pass untuk meletakkan, untuk membuat ketegakan ini bisa pakai water pass. Tegak ke sana, tegak arah ke sini ya, tegak arah ke sini, juga tegak arah sampingnya, terus dikunci. Angkurnya ini alat udah terpasang ya, sudah terpasang. Ini sudah dikunci angkurnya, dijepit. Nah inilah
Yang perlu diperhatikan lagi ini harus lurus, ya. Ini harus tegak. Begitu juga dari sini. Ini harus dua terpas dari arah sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Ini harus lurus, ya, dalam segala arah. Kalau sudah seperti ini, kita sudah siap melakukan pengujian. Selanjutnya memasang handle. Nah, ini dipasang, ya. Ini pemasangan handle, dikunci. Selanjutnya ini bikonus disambungkan di stang sondir. Nah, ini sudah terpasang, ini bikonusnya, ini stang sondir. Ini nanti akan dilakukan pemasangan. Selanjutnya pemasangan manometer. Ada 2 manometer yang harus dipasang. Manometer ini dipasang. Oke, ini manometer 1 terpasang. Manometer yang kedua, ya, manometer yang kedua dipasang. Stang sondir. Naikkan dulu ini. Siap untuk dilakukan pembacaan. Siap untuk dilakukan percobaan. Ini bacaan untuk manometernya. Ini manometer yang bacaan kecil, 1 manometer bacaan 2. Jadi nanti metodenya ini konus ini dimasukkan 20 cm dulu dengan memutar handle. Oke. Masukkan 20 cm. Terus sampai setelah 20 cm nanti akan dikunci di sini untuk membaca, ya. Bacaan pertama nanti adalah konus resisten, nanti akan berhenti sebentar, dilanjutkan dia akan membaca bacaan kedua, itu adalah total resisten, sehingga nanti Anda isi di belangko ini, ya. Belangko ini adalah kedalaman, ini konus resisten bacaan pertama, ini bacaan kedua, ya. Jadi dibaca interval 20 cm. 20 cm dimasukkan, terus nanti dibaca bacaan pertama, bacaan kedua. Setelah itu masukkan lagi 20 cm yang kedua, bacaan pertama dan bacaan kedua, dan seterusnya sampai nanti pembacaannya sampai ke tanah keras. Tahu tanah keras? Kisenya, tahanan konusnya sudah di atas 200. Anda stop. Kira-kira gitu, kita lihat cara melakukan. Oke, silahkan dimasukkan 20 cm dulu, 20 cm, ya, 20 cm. Kalau sudah, stop. Sekarang mulai dibaca. 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 Oke. Nah, ini bacaan pertama 40, bacaan kedua udah 48. Oke, masukkan lagi 20 cm. Nah, jadi nanti Anda masukkan di sini bacaan pertama 40, bacaan kedua 48, ya. Ini 40, 48. Oke. Setelah itu masukkan 20 cm lagi. Kita akan baca untuk
ngatur ini untuk dibaca. Baca, Anda lihat sekarang ini naik. Nah, ini naik. Oke. Udah terus up. Nah, udah. Jadi bacaan kedua adalah 42. Bacaan yang selanjutnya adalah 58. Nah, kira-kira itu terus dilanjutkan sampai nanti bacaannya 200 atau sampai 20 meter. Kira-kira kalau sudah selesai nanti dibongkar seperti biasanya. Kita bongkar manometer satu-satu. Cabut stang sondirnya, nanti tarik ke atas. Stang sondir yang sudah masuk ke dalam pengujian ini akan diangkat dengan memutar berbalik arah pada saat melakukan pengujian. Nah, ini dicabut nanti per 1 meter dicabut sampai selesai. Ya, ini sudah selesai. Anda nanti selanjutnya akan menganalisa dalam kelas ya, di kelas nanti dihitung perhitungan grafik, tabel dianalisa, dihitung, Anda buat grafik dan tabel yang diperlukan.